Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat diagram. Sebelum kita membuat diagram, kita akan mengenal terlebih dahulu tipe-tipe diagram SmartArt. Pada aplikasi Microsoft Word terdapat sebuah menu yang cukup menarik ya, yang bernama SmartArt. Menu ini terletak pada tab Insert pada grup Illustration. Kenapa diberi nama SmartArt? Sebab diagram ini merupakan diagram pintar yang langsung menyajikan diagram-diagram yang menarik. Ya, tersedia dalam berbagai macam bentuk grafis, baik dengan tipe 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, letaknya diagram SmartArt itu pada ini ya, tab Insert, ini ada menu Insert, kemudian di sini ada icon SmartArt. Nah, di sini ketika kita klik icon SmartArt-nya, jadi tipe-tipe SmartArt itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tipe-tipe diagram SmartArt. Dimulai dari list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, dan piramid. Oke, penjelasannya. Yang pertama, diagram list. Ya, diagram SmartArt list. Ini berfungsi untuk membuat diagram yang tidak berurutan. Contohnya, seumpamanya kita memilih salah satu diagram ini seperti ini contohnya, ini bisa kita gunakan untuk membuat diagram misalnya nama-nama sahabat Nabi ya. Jadi nama-nama sahabat Nabi kita tuliskan tidak harus berurutan ya. Dari yang paling awal sampai yang akhir tidak perlu. Seperti ini contoh-contoh gambar diagram SmartArt list ya, yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada SmartArt proses. SmartArt proses ini untuk menunjukkan langkah-langkah sebuah proses. Misalnya langkah-langkah proses pembuatan gula tebu, atau proses membuat jus, atau proses-proses yang lainnya yang menunjukkan kita akan menunjukkan langkah-langkah membuat suatu benda atau membuat suatu proyek pekerjaan ya. Ini gambar-gambar dari SmartArt proses. Selanjutnya SmartArt cycle. Ini fungsinya yaitu untuk membuat siklus. Contohnya, kalau kita ingin membuat siklus pengolahan air bersih bisa, atau kita membuat diagram SmartArt tentang perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan hewan dan lain sebagainya. Ini gambar-gambarnya untuk diagram SmartArt tipe cycle. Selanjutnya yaitu diagram SmartArt dengan tipe hierarchy. Ini untuk membuat struktur organisasi, misalnya struktur organisasi sekolah atau struktur organisasi kelas ya. Antum biasa lihat ini di kelas masing-masing. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya diagram SmartArt dengan tipe relationship. Ini untuk menggambarkan hubungan. Nah, ini di sini. Ini gambar-gambarnya. Contohnya kalau Ustaz membuat SmartArt ini bisa Ustaz gambarkan. Ini kalau kita memilih roda ini bisa membuat SmartArt Nurul Ilmi. Kalau Nurul Ilmi itu ada 3 hubungan yang saling berkaitan, yaitu visinya tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Selanjutnya diagram SmartArt tipe matrix ya. Tipe matrix ini ya, cuma ada 3 gambarnya. Ini untuk menunjukkan hubungan tiap bagian terhadap seluruh diagram. Contohnya kalau Ustaz memilih diagram yang ini tadi, yang tengah ini bisa kita buat di tengahnya misalnya
Ustadz membuat tulisan atau nama pohon. Jadi bagian-bagian untuk pinggirnya ini bisa kita buat daun, ranting, batang, akar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu diagram Smart Art dengan tipe piramid. Untuk membuat diagram berbentuk piramida, ini biasanya kita membuat diagram dimulai yang paling susunan yang paling atas sampai susunan yang paling bawah. Nah, untuk tugas anak-anak Ustadz di rumah, nanti silakan ditulis di buku tulisnya ataupun boleh dikerjakan pada program Microsoft Word-nya. Nanti tugasnya seperti ini. Antum buka program Microsoft Word yang baru, klik Start, klik All Program, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Office Word 2007 ya. Oke, yang pertama kita buat judulnya ya, tipe-tipe. Sebelum ditulis kita perbesar dulu judulnya untuk font size-nya. Sini Ustadz membuat ukurannya 36. Tulis tipe-tipe diagram Smart Art. Kalau terlalu besar tulisannya bisa kita perkecil, caranya di blok dulu atau diseleksi, kemudian kita atur lagi fontnya. 26 cukup, atau kalau mau dirubah jenis fontnya juga jenis tulisannya ya. Misalnya saya pilih ini Comic Sans MS. Kemudian kita taruh di tengah-tengah. Kemudian kita klik di akhirnya, di akhir kalimatnya, kemudian di enter. Kemudian kita pilih yang icon elective left untuk membuat kursornya di sebelah kiri. Kemudian kita atur lagi besar tulisannya. Kita Ustadz atur di 12 saja. Kemudian tulis nomor 1. Nah, tipe diagram yang nomor 1 ini apa? Bisa kita lihat di menu insertnya lagi, Smart Art. Nah, di sini diagram list ya. Diagram list. Jadi kita tulis diagram list. Nah, di sini tulis list. Kemudian di enter sekali. Kemudian kita masukkan satu saja contoh diagram list. Smart Art. Dipilih yang list, kemudian pilih salah satu dari diagram ini. Misalnya Ustadz mencontohkan yang ini, kemudian klik OK. Nah, kalau besar seperti ini bisa kita perkecil dengan cara arahkan mouse-nya pada sudut diagramnya, klik, kemudian diperkecil seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang nomor 2-nya kembali. Klik pada pojok Smart Art list-nya, kemudian enter, buat 2. Ya, yang 2 ini apa? Kita bisa lihat di Smart Art-nya lagi, diagram proses ya. Kemudian kita enter. Kemudian pilih lagi diagram proses. Pilih salah satu saja, misalnya saya memilih ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita perkecil kembali. Kemudian buat selanjutnya lagi nomor 3. Nomor 3 diagram apa lagi tipenya, kita lihat di Smart Art-nya lagi, cycle ya. Cycle, enter, kemudian pilih salah satu diagram cycle, misalnya ini, klik OK. Mungkin kita perkecil lagi. Nah, ini antum selesaikan sampai diagram piramid ya. Antum selesaikan sampai diagram piramid. Diagram yang ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Diselesaikan sampai diagram yang ke-7.
Nanti hasilnya bisa di dalam bentuk foto saja untuk laporan hasil belajarnya. Untuk anak-anak Ustadz semua yang masih terkendala dengan komputernya, untuk tugasnya silakan digambar dalam buku tulisnya saja. Oke, baiklah. Demikianlah materi kita hari ini tentang mengenal tipe-tipe diagram Smart Art beserta fungsinya dari setiap tipe diagram tadi. Kurang lebihnya, saat mohon maaf. Saat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.